Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam 4T. Untuk video kali ini kami khususkan, ya, ini video yang khusus untuk keluarga lansia. Ya, siapa yang dimaksud dengan keluarga lansia adalah keluarga ataupun anggota keluarga yang selalu, ya, mendampingi lansia di dalam mengelola masalah kesehatan dari lansia. Keluarga yang memiliki lansia dengan hipertensi, ya, dalam hal ini memiliki 5 tugas keluarga. Di sini saya akan menyampaikan apa saja dari 5 tugas keluarga ini. Kami sangat mengharapkan bahwa apa yang akan kami sampaikan ini nantinya bisa sebagai panduan bagi Bapak dan Ibu bagaimana mendukung ataupun membantu mengelola lansia di dalam merawat lansia dengan hipertensi. Tugas keluarga yang pertama adalah mengenal masalah lansia dengan hipertensi, ya. Sehingga diharapkan keluarga akan mampu mengenal masalah-masalah apa saja yang seringkali dialami oleh lansia dengan hipertensi. Nah, di sini keluarga, ya, perlu memiliki pemahaman tentang pengertian tentang penyebab, tentang akibat hipertensi, ya, serta juga perlu mengetahui tanda dan gejala hipertensi pada lansia, ya. Mungkin nanti Bapak dan Ibu, ya, keluarga dari lansia dan hipertensi bisa melihat video-video saya sebelumnya, ya, apa saja yang terkait dengan tanda dan gejala hipertensi, ya, diantaranya ada gejala umum maupun gejala khusus. Gejala umum adalah sebagai contoh pusing, terasa berat di tengkuk, kemudian merasa mudah lelah, kemudian jantung berdebar-debar, ya. Adapun gejala-gejala hipertensi yang spesifik bisa jadi lansia merasa pusing atau keliengan ketika berpindah posisi, ya, ketika bangkit dari duduk ke berdiri, ya. Kemudian gejala yang lain adalah lansia tiba-tiba merasa pusing setelah makan. Ini yang kita sebut sebagai hipotensi postprandial, yaitu penurunan tekanan darah dikarenakan aktivitas makan sebelumnya. Nah, bagaimana penanganannya? Mohon nanti dilihat di video saya sebelumnya. Selanjutnya adalah tugas yang kedua. Tugas keluarga yang kedua adalah mengambil keputusan dengan tepat. Di sini sebuah keluarga perlu memiliki kemampuan, perlu memiliki keterampilan. Jika lansia ataupun anggota keluarga yang lain memiliki masalah, apa yang harus dilakukan? Tindakan apa yang harus dilakukan? Mengapa memilih tindakan tersebut, ya? Apa konsekuensinya, ya? Kami mengharapkan, ya, para keluarga dengan lansia hipertensi mampu mengambil tindakan yang tepat. Sebagai contoh, jika lansia merasa pusing, ya, apa yang harus dilakukan, ya. Kemudian jika lansia mungkin mengalami tiba-tiba mungkin mengalami jatuh dan lain sebagainya, ya, apa yang harus dilakukan, ya, tindakan apa yang akan dilakukan. Jika lansia tidak patuh terhadap pengobatan, apa yang keluarga bisa dilakukan, ya, agar bisa mendorong kepatuhan di dalam minum obat. Itu adalah tugas yang kedua. Jadi mampu mengambil tindakan dan memahami mengapa tindakan itu dilakukan dan kira-kira apa yang akan terjadi jika tindakan tersebut tidak dilakukan. Keluarga tersebut mengetahui alasan-alasannya, ya. Kemudian tugas yang ketiga adalah merawat lansia dengan hipertensi, ya. Ada banyak tindakan ataupun yang harus diperhatikan di dalam merawat lansia dengan hipertensi. Pada video-video saya sebelumnya saya telah menyampaikan ada 4P, ya, di dalam menangani lansia dengan hipertensi. P yang pertama adalah keluarga harus mampu merawat, mampu mengelola tanda dan gejala hipertensi.
Kemudian P yang kedua, mampu mendorong lansia di dalam melakukan perubahan perilaku dengan cerdik dan pencegahan jatuh. Kemudian P yang ketiga adalah patuh pengobatan, dan P yang keempat adalah terkait dengan pengelolaan masa lansia. Untuk P yang pertama, keluarga harus mampu mengelola tanda dan gejala hipertensi pada lansia. Tanda dan gejala hipertensi pada lansia bisa jadi terasa sakit kepala, rasa berat di tengkuk. Jika lansia merasakan sakit kepala, keluarga dapat menganjurkan agar lansia dapat beristirahat dengan kepala lebih tinggi daripada badan. Jadi nanti bisa bantal disusun, kemudian lansia bisa tidur di situ sehingga kepala bisa lebih tinggi daripada badan. Kemudian jika lansia merasakan rasa berat di tengkuk, maka keluarga bisa menganjurkan lansia agar beristirahat, kemudian bisa mengompres dengan air hangat di area leher ya untuk mengurangi rasa berat di area tengkuk. Kemudian jika lansia merasakan mudah lelah, keluarga dapat menganjurkan lansia agar lansia melakukan aktivitas sesuai dengan kemampuan dari lansia. Lansia tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas melebihi kemampuannya, ya, sehingga lansia tidak akan mudah lelah. Kemudian jika lansia mengalami penglihatan kabur, kemudian telinga berdenging, ya, keluarga dapat mengukur ataupun cek tekanan darahnya, kemudian menyampaikan masalah-masalah tadi tentang penglihatan kabur, telinga berdenging, ya, kepada tenaga kesehatan ketika melakukan kunjungan ke puskesmas, ya. Kemudian jika lansia mengalami jantung berdebar-debar, nyeri dada, dan juga keringat dingin, keluarga lansia bisa menganjurkan agar lansia tersebut bisa beristirahat, mengatur pernafasan, kemudian minum air hangat. Selanjutnya adalah bagaimana menangani tanda dan gejala yang spesifik hipertensi pada lansia, walaupun memang gejala ini tidak dirasakan oleh semua lansia. Yang pertama, ketika lansia merasakan sering pusing ketika berpindah posisi, maka kita bisa membantu lansia, ya. Kita bisa mengingatkan lansia untuk melakukan perubahan posisi, contohnya dari duduk ke berdiri secara berlahan-lahan sehingga lansia tidak akan terasa pusing, ya. Kemudian kita juga bisa mengingatkan ketika lansia mau bangkit untuk berpegangan terhadap sesuatu yang kokoh. Nah, yang kita khawatirkan di sini, ya, walaupun seorang lansia mempunyai tekanan darah tinggi, tetapi bisa tiba-tiba drop, bisa tiba-tiba turun. Hal ini bisa disebabkan karena adanya perubahan posisi. Ya, jika terjadi keluhan seperti ini, ya, dan mungkin Bapak dan Ibu sering mendengar adanya lansia yang sering jatuh, ya, di kamar mandi, ya. Hal ini bisa jadi disebabkan karena tekanan darah yang turun secara tiba-tiba, ya, karena adanya perubahan posisi. Maka jika lansia sering kali merasakan pusing ketika di kamar mandi, kita minta lansia untuk tidak mengunci pintu kamar mandinya dan kemudian berteriak untuk minta tolong ketika merasa pusing itu datang ketika di kamar mandi. Selanjutnya, jika lansia merasakan gelisah, tidak bisa tidur, mungkin tengkuk terasa berat, ya, ketika di malam hari, ya, keluarga bisa meminta kepada lansia untuk menyampaikan keluhan-keluhan tersebut kepada petugas kesehatan, sehingga nanti petugas kesehatan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan ini yang cukup unik pada lansia, seringkali lansia tiba-tiba turun tekanan darahnya setelah makan, ya. Hal ini terjadi karena aliran darah, ya, banyak sekali yang ke pencernaan sehingga aliran darah yang ke seluruh tubuh, aliran darah yang ke bagian kepala berkurang sehingga terjadilah tadi penurunan tekanan darah. Jika lansia seringkali mengalami seperti itu, kita bisa menyarankan lansia untuk makan dengan porsi sedikit tetapi sering. Kemudian bisa kita anjurkan lansia untuk minum air, ya, sebelum mereka makan.
kita anjurkan untuk mereka minum sebelum makan, dan kita anjurkan lansia untuk berjalan-jalan kaki setelah makan, sehingga penurunan tekanan darah setelah makan itu dapat kita hindari. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena memang pada lansia itu mengalami berbagai macam perubahan tubuh, sehingga pada akhirnya proses adaptasi tekanan darah itu menjadi bermasalah. Tekanan darah pada lansia itu juga bisa disebabkan karena suhu ataupun cuaca yang terlalu dingin itu bisa menyebabkan penurunan tekanan darah yang tiba-tiba, sehingga pada lansia kita anjurkan kita dukung supaya lansia tetap terasa hangat pada cuaca yang dingin. Tekanan darah seseorang itu juga sangat mudah dipengaruhi oleh emosi. Jika seseorang marah, jika seseorang bisa mungkin terasa sangat sedih atau bisa emosi, itu bisa mempengaruhi tekanan darah. Nah, kita sebagai keluarga bisa membantu lansia untuk mengelola stresnya, mungkin dengan mengajak humor, menenangkan lansia ketika mereka merasa bersedih, merasa marah, ataupun ketika emosi, ataupun juga mengingatkan kepada lansia untuk melakukan tarik nafas dalam, melakukan relaksasi agar tensinya dapat terkendali dan dapat kembali ke terkontrol. P yang kedua adalah perubahan perilaku dengan cerdik dan pencegahan jatuh. Di sini keluarga yang dapat membantu lansia agar lansia dapat menerapkan perilaku hidup yang sehat yang dapat membantu terkontrolnya tekanan darah. Apa saja itu? Yang pertama adalah kita bantu lansia untuk melakukan cek kesehatan secara berkala di puskesmas ataupun di klinik. Kemudian membantu lansia untuk stop rokok, menyiahkan asap rokok, stop rokok, dan stop konsumsi alkohol dan kopi. Kita ingatkan jika mereka akan merokok itu penting untuk kita lakukan. Yang ketiga adalah kita mendukung lansia untuk beraktivitas fisik dan mengelola berat badan. Durasi olahraga yang baik adalah minimal 30 menit setiap kali berolahraga dan 3-5 kali per minggu Tetapi kalau pada lansia kita minta untuk melakukan olahraga semampunya, tidak harus kita paksa Olahraganya pun olahraga untuk lansia adalah olahraga yang ringan olahraga yang tidak membebani tulang-tulang dari lansia. Bisa mungkin olahraganya dengan berjalan kaki berjalan cepat, atau kalau ada yang suka berkebun bisa berkebun bisa menanam pohon ataupun bisa berternak lansia harus aktif supaya dengan olahraga yang rutin ini untuk membantu peredaran darah yang baik untuk membantu meningkatkan kualitas tidur dari lansia, dan juga akan membantu di dalam mempertahankan berat badan yang ideal. Perilaku kesehatan lain yang mendukung untuk lansia adalah diet hipertensi Diet hipertensi adalah diet yang tinggi sayur, tinggi buah, dan rendah garam. Yang dimaksud dengan tinggi sayur adalah dalam sehari minimal kita mengkonsumsi 5 porsi sayur. 5 porsi sayur itu seperti apa? Setiap kali kita makan minimal 3 centong sayur sehingga cukup banyak sayurannya. Itu yang harus dikonsumsi oleh lansia. Selain tentang tinggi sayur, lansia juga harus tinggi buah Buah tidak harus mahal yang buah seperti buah pepaya itu akan sangat bermanfaat untuk kesehatan pencernaan kita. Selain tinggi buah sayur, lansia harus menerapkan diet rendah garam. Rendah garam itu minimal maksimal konsumsi jumlah garam yang bisa dikonsumsi adalah 1 sendok teh per hari bukan per sayur tetapi per hari. Jadi nanti bisa dimodifikasi, mungkin makanan khusus untuk lansia masaknya adalah 1 sayur, tetapi nanti bisa kita ambilkan di dalam 1 mangkuk untuk lansia yang belum kita tambahkan garam, dan lansia sendiri yang akan menambahkan garam
Yang selanjutnya adalah cukup beristirahat. Ya, kebutuhan tidur untuk lansia itu adalah 6-7 jam per hari. Ya, istirahat di malam hari itu sangat penting, terlebih bagi penderita hipertensi. Ya, ketidakcukupan tidur itu nanti akan meningkatkan tekanan darah. Ya, sehingga mohon diperhatikan kecukupan tidur untuk lansia, mungkin dengan memperhatikan kebersihan kamar tidurnya, kerapiannya, mungkin suasana jendelanya, kemudian sirkulasi udaranya. Nah, itu hal-hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Cerdik ya, dan yang terakhir adalah mengelola stres. Ya, kita membantu lansia untuk mengelola stresnya, mungkin bisa dengan menghibur diri, bersantai, kemudian tarik nafas dalam, berlatih tarik nafas dalam, kemudian menyampaikan masalah dan juga menerima bantuan. Ya, kalau ada lansia mungkin mempunyai masalah, kita bisa tanyakan kira-kira apa masalahnya. Selain perubahan perilaku, ya, yang dengan cerdik adalah pencegahan jatuh. Ya, untuk pencegahan jatuh ini kita bisa tadi mengelola gejala-gejala pusing pada lansia. Ya, kemudian selain itu kita bisa membantu melihat lingkungan dari lansia, ya, lingkungan rumah, agar lingkungan rumah cukup aman untuk lansia, yaitu dengan lantai rumah jangan sampai licin, kabel-kabel jangan sampai berserakan, perabotan jangan sampai berserakan, ya. Kemudian juga lingkungan rumah tidak terlalu bising untuk lansia. Pencahayaan juga penting untuk diperhatikan untuk lansia. Terus untuk pencahayaan ini nanti kita bisa menanyakan apakah lampu pencahayaan yang kita berikan untuk lansia sudah cukup terang atau belum, karena bisa jadi bagi kita, bagi keluarga, lampunya sudah cukup terang, tetapi untuk lansia itu masih cukup gelap, ya. Jadi perlu kita tanyakan. Selanjutnya adalah patuh pengobatan. Ada 6 benar patuh pengobatan untuk lansia, yaitu benar pasien, benar obat, ya, obatnya harus benar, memang itu untuk pasien tersebut, ya. Kemudian benar pasien, ya, benar dosisnya harus benar, ya. Kalau tenaga kesehatan merekomendasikan 1 tablet, yang diminum 1 tablet, bukan kemudian separohnya, karena banyak lansia yang mengelola obatnya sendiri. Harusnya diminum separuh, ada yang minumnya harusnya diminum 1, diminumnya separuh. Harusnya diminum 1, diminumnya 2 kali. Ini adalah hal-hal yang cukup sering yang kita temukan di lapangan. Atau ada lansia yang minum obat ketika terasa pusing. Pusingnya hilang, dia tidak minum obat. Atau lansia tidak minum obat karena takut adanya efek samping obat. Dan dosis, ya, kemudian ini termasuk persediaan obat, ya. Kita harapkan setiap lansia memiliki persediaan obat antihipertensi yang cukup. Dan obat antihipertensi yang cukup yaitu dengan rutin ke pelayanan kesehatan, ya, dengan rutin berkunjung ke puskesmas sehingga nanti akan mendapatkan pengobatan. Nah, ini kepada keluarga, ya, seringkali lansia tidak meminum obat, ya, karena mereka tidak mempunyai obat. Mengapa tidak mempunyai obat? Karena mereka tidak datang ke pelayanan kesehatan. Mengapa mereka tidak datang ke pelayanan kesehatan? Karena seringkali tidak ada yang mengantar, takut jatuh, takut transportasinya tidak aman untuk lansia. Jadi kami mengharapkan, ya, keluarga dapat mampu menemani lansia ketika mereka datang ke pelayanan kesehatan. Selanjutnya adalah benar cara minum obat. Apakah obat tersebut diminum lewat mulut ataukah harus diminum di bawah lidah? Hal ini juga penting untuk kita perhatikan. Nah, dalam hal ini kami mengharapkan keluarga dapat sebagai PMO. PMO adalah pengawas minum obat. Jadi setiap lansia mau mengkonsumsi obat antihipertensi kemudian harus diperhatikan, ya. Jika sudah selesai kemudian dicatat. Nyatatnya di mana? Kalau sekarang ada buku harian, ya, bisa dicatat di buku harian. Atau kalau tidak ada, bisa dicatatnya di tanggalan, ya, di kalender. Setiap lansia minum obat di central, setiap lansia minum obat di sentrang, seperti itu.
Selanjutnya adalah benar waktu. Minum obat harus benar waktunya. Apakah obat itu diminum pada pagi hari, siang hari, malam hari, ataupun sore hari, itu penting untuk menjadi perhatian dan dipatuhi. Dan yang terakhir benar adalah benar dokumentasi, ya harus benar mendokumentasinya. Minum obat antihipertensi seringkali memang terdapat gejala dan efek samping, ya. Jika seseorang mengalami efek samping minum obat antihipertensi, jangan berhenti, tetapi sampaikan keluhan itu kepada tenaga kesehatan. Sehingga nanti obatnya perlu disesuaikan, apakah obatnya perlu diganti, ya, perlu disesuaikan dosisnya. Hal itu akan menjadi pertimbangan untuk tenaga kesehatan. Di lapangan kita juga sering menemukan lansia seringkali mengkonsumsi jamu, ya, mengkonsumsi herbal, ya, yang seringkali belinya di luar, ya. Nah, intinya sebenarnya untuk konsumsi jamu ini kita harus waspada. Apakah memang benar obat tersebut ataupun jamu tersebut memang sesuai untuk hipertensi, ya. Dan kalaupun memang Bapak dan Ibu mau mengkonsumsi, harus ada jeda waktunya kalau Bapak dan Ibu juga mengkonsumsi obat dari tenaga kesehatan. P yang keempat adalah pengelolaan masa lansia. Pada masa lansia ini, lansia memiliki beberapa tugas, yaitu yang pertama, lansia harus mampu menerima perubahan penuaan, ya. Kita bantu lansia untuk menerima perubahan penuaannya seperti keriput, ya, kemudian menggigit tanggal, banyak masalah kesehatan. Kita bantu lansia untuk bisa menerimanya. Akan tidak hanya menerima, tapi juga mungkin perlu untuk mungkin modifikasi diri supaya ada beberapa hal yang sekiranya kalau seandainya hal itu bisa diperbaiki dengan perubahan gaya hidup, nah itu perlu diperbaiki. Kemudian yang kedua, lansia menyebutkan keberhasilan lansia mampu menyebutkan keberhasilan masa lalu. Kita bisa mendengarkan ketika lansia menceritakan kisah-kisah mereka yang sebelumnya, ya. Ini perlu kita sebagai pendengar yang aktif. Yang ketiga adalah lansia mampu menyebutkan makna hubungan sosial. Di sini kita bantu lansia untuk selalu menjalin hubungan dengan teman-temannya, dengan tetangganya, ya, dengan mungkin kelompoknya, sebagai contoh kelompok posbindu, kelompok lansia. Tugas yang keempat dari pengelolaan masa lalu adalah lansia melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, dalam hal ini kita sebagai keluarga dapat mendukung lansia agar tetap terus aktif di dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, dengan catatan adalah sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan, tidak boleh dipaksakan pada lansia. Dan tugas lansia yang kelima adalah lansia menjalankan kegiatan ibadah. Ya, di sini kita bisa menekankan pentingnya kegiatan ibadah untuk lansia. Kegiatan ibadah tidak hanya kaitannya atau hubungannya antara kita dengan Tuhan, tetapi juga antara kita dengan sekitarnya, ya. Itu karena dengan kegiatan beribadah, ya, lansia bisa merasakan lebih tenang di dalam kehidupannya, ya, merasa lebih yakin dengan kehidupannya, merasa yang selalu bisa memberikan pertolongan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kesehatan yang keempat adalah membuat lingkungan yang kondusif. Keluarga di sini dapat membantu lingkungan untuk lansia agar kondusif. Lingkungan yang kondusif adalah yang pertama, lingkungan rumah yang aman untuk lansia. Tadi, ya, lantainya tidak licin, kemudian perabotannya bisa teratur, ya, tidak berserakan, kabel-kabel bisa teratur, ya, pencahayaan cukup terang. Selain itu, lingkungan yang kondusif dalam hal ini bisa dimaksudkan sebagai lingkungan psikologis, ya, di mana lansia dapat dengan merasa feel free, merasa terbuka untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan lansia sendiri, ya. Dalam hal ini keluarga dapat mendorong anggota keluarga untuk berbicara dengan lansia, memberikan pujian terhadap lansia, beraktivitas bersama lansia seperti mungkin nonton TV, beribadah bersama, ataupun makan bersama, sehingga kekeluargaan, kehidupan keluarga untuk lansia itu menjadi kehidupan keluarga yang kondusif.
Tugas keluarga yang kelima adalah memanfaatkan fasilitas kesehatan dan sumber-sumber di masyarakat. Ya, dalam hal ini apa yang dimaksud dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan adalah keluarga mampu yang mendorong lansia untuk datang ke puskesmas, datang mungkin ke kelompok posmindu ataupun datang ke kelompok swabantu yang bisa jadi ataupun kelompok-kelompok lansia yang lainnya yang ada di masyarakat sekitar, dan juga keluarga mampu mendampinginya ketika lansia tersebut mau ataupun akan melaksanakan aktivitas-aktivitas di tempat tadi yang telah disebutkan, misal mengantar ke puskesmas, tidak hanya mengantar tapi ketika kemudian lansia berkonsultasi, ya, keluarga bisa mendampingi lansia ketika berkonsultasi.